upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan segera dimulai. Untuk seluruh siapkan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara menempatkan diri. Gurunya, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Upacara bendera Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020 segera dimulai. Laporan selesai. Laporan saya terima, kerjakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Lapor, bendera siap. Pada bang merah putih. Hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu, Sister, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa secara khusus bagi para pahlawan yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, secara khusus dalam peringatan tanggal 10 November, peringatan bagi para pahlawan. Kita berdoa bagi mereka dan kiranya mereka saat ini masih ada di akhir ujian. Hening cipta dimulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Para suster, Bapak Ibu guru pegawai komunitas pendidikan Kota Baru, TKK Yosudarso dan SDK Santa Maria, serta anak-anakku yang ada di rumah, baik anak-anak TKK Yosudarso maupun SDK Santa Maria. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka atau mati? Merdeka. Merdeka atau mati? Merdeka. Sudahkah Anda merdeka? Hampir. Tanda bahwa orang merdeka adalah, menurut hemat saya, memiliki sikap optimis. Jika kita jabarkan mengenai sikap optimis, kita sebagai generasi bangsa secara khusus dalam tugas kita sebagai seorang pendidik bagi generasi bangsa, tugas kita adalah mencerdaskan generasi bangsa, terutama anak-anak didik kita, baik TKK Yosudarso maupun SDK Santa Maria. Untuk mewujudkan itu tentunya diperlukan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita, semangat, daya juang, keberanian, tangguh, percaya diri, dan ketika kita melihat lebih dalam tentang visi misi kita, komunitas pendidikan, share, smart, harmoni, dan respect, maka bila kita mampu mewujudkan itu, saya dapat membayangkan anak-anak kita output baik TK maupun SD sungguh-sungguh sesuai yang menjadi harapan atau cita-cita pendidikan nasional. Maka untuk itu, dalam momen ini kita mau belajar dari para pejuang di tengah era zaman ini. Apa yang menjadi kebutuhan sekarang ini, tantangan zaman sekarang ini? Saya kira pertama-tama kesempatan ini adalah kesempatan untuk introspeksi diri. Sejauh mana saya hingga saat ini, sampai detik ini, sudah mewarisi nilai-nilai para pejuang itu. Apakah saya sebagai pribadi, sebagai pendidik, sungguh-sungguh sudah optimal mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan itu? Dan apakah kita ingat dengan sungguh bagaimana Bung Tomo dan kawan-kawan rela mempertaruhkan diri, nyawa, keluarga bahkan demi semua itu. Dan kita saya kira yang sekarang ini mewarisi dan menikmati kemerdekaan ini adalah lebih baik apabila kita mewujudkan kemerdekaan itu secara nyata. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, pertama-tama kita memiliki mental yang kuat seperti Bung Tomo. Ya, ketika menghadapi setiap tantangan, tidak mudah untuk saya jatuh. Justru saya, bagaimana saya keluar dari zona nyaman diri saya. Banyak hal yang bisa kita introspeksi diri dalam diri kita masing-masing untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Semoga anak-anak juga yang ada di rumah, kalian tahu hari ini kita memperingati para pahlawan yang telah gugur mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan, terutama di hari peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November ini. Mereka, para pejuang, para pahlawan telah gugur mendahului kita. Tetapi ingatlah, pahlawan-pahlawan sekarang ini adalah orang tua kalian yang ada di rumah, papa, mama. Mereka setiap hari bekerja supaya kalian
kalian dapat makan, dapat minum, dapat tidur dengan nyenyak. Mereka banting tulang, bekerja dengan giat supaya dapat membiayai sekolah kalian dan supaya kalian tumbuh menjadi anak yang cerdas. Maka pesan suster, semoga kalian semakin menjadi anak yang dapat berterima kasih. Semoga setelah melihat ini, pesan suster, berterima kasihlah pada papa mama kalian yang sungguh mengasihi mencintai kalian. Selamat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara tekun belajar, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berani, menjadi anak yang tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian ketika mendapat tugas dari para guru kalian, dari bapak ibu guru kalian. Semoga kalian dapat meneruskan semangat kemerdekaan itu di rumah, terutama di tengah-tengah pandemi ini, kalian tetap semangat di dalam belajar. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga setelah ini dan di hari-hari selanjutnya, semangat juang itu kita miliki, berinovasi, sekreatif mungkin. Saya kira dalam diri kita ada banyak hal yang kita miliki, saya yakin itu. Yang perlu kita tumbuhkan adalah belajar dari Bung Tomo dan kawan-kawan, semangat yang membara, daya juang untuk kita berani keluar dari zona nyaman diri kita masing-masing. Maka dalam kesempatan ini saya mengapresiasi bagi kita semua yang telah berusaha untuk mengembangkan diri masing-masing, berusaha untuk seoptimal mungkin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang smart, menjadi pribadi yang dapat share. Seperti kemarin telah kita wujudkan bersama atas nama Komunitas Pendidikan, bukan pertama-tama itu kita untuk pamer, tetapi kita mau mewujudkan kasih itu secara nyata, dan semoga saudara-saudari di sekitar kita setiap mengalami perjumpaan dengan kita mengalami kebaikan Allah. Itu tugas kita sebagai seorang Kristiani terutama. Maka saya akhiri pidato pada pagi hari ini dengan berpesan, semoga kita menjadi orang yang merdeka. Tanda orang merdeka adalah optimis dan mengalirkan sukacita, bekerja dengan sukacita, tidak bekerja dengan hati galau. Terima kasih terutama untuk segala persiapan yang sudah diupayakan bersama. Terima kasih untuk hari ini, semoga kita dapat meneruskan semangat Bung Tomo dan kawan-kawan. Merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Allah yang Maha Kuasa, pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil para pahlawan kami, baik yang telah gugur di medan juang, maupun mereka yang gugur dalam pengabdian dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu.
kami semua bisa merasakan kesatuan kami dengan mereka. Cita-cita, perjuangan, dan kobaran semangat mereka tetap hidup di tengah-tengah kami. Bersama mereka yang telah Kau panggil, kami semua adalah putra-putrimu, warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini, dan yang akan datang. Ya Tuhan Maha Rahim, kami berdoa bagi para pahlawan kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Mereka telah mengorbankan hidup dan mengalami kematian seperti Kristus. Maka perkenankanlah mereka pun mengambil bagian dalam kebangkitan bersama Kristus. Ya Allah yang Maha Baik, bimbinglah kami selalu untuk belajar dari teladan para pahlawan kami yang berjuang demi kedamaian dan keadilan di dunia ini, khususnya untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, sejahtera lahir dan batin. Ya Bapa, semua pujian, permohonan, dan harapan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara sudah selesai. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Selamat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat. Pengumuman. Para saudara, Bapak Ibu guru dan karyawan PKKI Sudarso dan SDK Santa Maria Kota Baru, selamat pagi. Anak-anakku semua yang ada di rumah, anak-anak PKKI Sudarso dan SDK Santa Maria Kota Baru yang ada di rumahnya masing-masing, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pengumuman yang berkaitan bagi anak-anak SDK Santa Maria Kota Baru. Maka dari itu pengumuman ini khusus bagi anak-anak SDK. Beberapa waktu yang lalu anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 telah mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu lomba membuat mading atau menghias mading di kelasnya masing-masing. Memang semuanya bagus dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun ada beberapa yang memang perlu ditentukan urutannya. Ada peringkat pertama, kedua, ketiga. Dan penilaian ini dikelompokkan menjadi 2, bagian anak kelas 1, 2, 3, dan kelompok kedua kelas 4, 5, dan 6. Baik, akan langsung saya umumkan. Yang pertama, ini kelompok 1, juara ketiga diraih oleh
kelas 3. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Kelas 3, selamat untuk anak-anak kelas 3. Kemudian juara kedua diraih oleh anak-anak kelas 1. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 1. Kemudian juara pertama diperoleh oleh anak-anak kelas 2. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2. Yang berikutnya untuk kelas atas ada peringkat 1, 2, 3. Juara ketiga diraih oleh anak-anak kelas 5. Tepuk tangan untuk anak kelas 5 yang ada di rumahnya masing-masing atau semuanya. Lalu juara kedua diraih oleh anak-anak kelas 4. Tepuk tangan untuk anak kelas 4 semuanya. Yang terakhir juara pertama untuk yang kelas atas diraih oleh anak-anak kelas berapa anak? Yang tersisa adalah anak-anak kelas 6. Ya baik, itu adalah hasil penilaian lomba madu kelas dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda beberapa waktu yang lalu. Selamat untuk anak-anak semua telah memberikan yang terbaik bagi kita semua, dan tadi sudah ditentukan peringkat 1, 2, 3 semuanya mendapat peringkat. Maka peringkat-peringkat yang diperoleh ini bagi yang sudah mendapat peringkat yang terbaik dipertahankan nanti kalau ada kegiatan lomba dan lainnya. Kemudian yang peringkat 2, 3 tetap semangat untuk bisa meningkatkan prestasi yang lebih baik. Demikian untuk pengumuman hari ini. Terima kasih. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Ketua Regu yang paling kanan. Pimpin upacara. Mantap. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat. Ketua Regu membubarkan barisannya masing-masing. Untuk seterusnya.